Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction kisah hidup Nicholas 2 ya. Kan sebelumnya kan Wilhelm 2 tuh. Nah, tapi karena itu kan videonya kecepatan tuh ya. Ya pengen lanjut ya, cuma ya gimana ya. sih pengen lanjut ya. Tapi kalau stop ya kecepatan sih. Itu emang kecepatan tadi videonya. Ya, sih pengen lanjut ya, cuma kan gue gak sempet bikin playlist jadi sampai di situ, jadi ya gue terpaksa stop gitu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini btw Nicholas 2 ini adalah saudaranya, ini sebenarnya satu keluarga sama Wilhelm 2 sebenarnya gitu ya. Di belahan bumi Eropa, tanggal 18 Mei 1868, lahirlah Tsar Nicholas II. Anjay. Jadi dia anak dari Tsar Alexander III yang dikenal dengan ketegasannya, tangan besi. Di eranya dia ngebentuk polisi rahasia, neken lawan politik, dan ngancurin gerakan revolusioner. Ya pokoknya tegas banget lah. Nah sifatnya ini malah berbanding terbalik banget sama anaknya yang lembut, polos, dan mudah terpengaruh. Ya si Nicholas. Sebenarnya dari awal dia juga nggak tertarik jadi pemimpin kayak ayahnya. Dia lebih suka main. Jadi pas ayahnya meninggal dia tuh nggak siap sama sekali buat naik tahta. Dan kebetulan ayahnya meninggal pas tahun 1894 karena sakit ginjal. Jangan mati dulu pak. Dan ya Nicholas pun langsung naik Jangan mati tahta dulu pak. jadi Tsar yang baru. Woi gua belum siap. Di tahun yang sama, dia nikah sama putri Alik dari Hesse, cucu dari Ratu Victoria. Dan setelah nikah dia ganti nama jadi Alexandra. Nah, dari Alexandra ini mereka jadi punya hubungan darah sama mereka. Oke, lanjut. Di awal pemerintahan Nicholas, dia menerima negara dalam kondisi yang aman, stabil, berkat pemerintahan tangan besi dari ayahnya. Ya, ayahnya ninggalin warisan negara yang adem sebelum diramein sama Nicholas. Nah, karena habis naik tahta, dia langsung bikin pesta besar buat ngerayain penobatannya. Yuk, berapa hadiah gratis nih? Gratis. Dan 500.000 orang pun langsung nyerbu buat rebutan hadiah. Dan 1.300 orang meninggal. Kenapa? Ya, karena dorong-dorongan, injek-injekan. Nah, setelah insiden ini, malam harinya Nicholas masih tetap hadir ke pesta. Duh, malah pesta. Gak respect banget, wow. Dan ya, di awal pemerintahannya, reputasi Nicholas pun langsung kecoreng. Ditambah dia punya sifat yang gampang terpengaruh. Pemerintahannya pun jalan tanpa arah. Dan para pejabatnya manfaatin kepolosan Nicholas buat ngejar kepentingannya sendiri. Ya, semenjak ganti pemerintahan, kondisi Rusia mulai menurun. Petani miskin, buruh ribut, dan demo mulai muncul. Dan si Nicholas, dia nggak siap ngehandle semua itu. Nah, karena makin hari kondisinya makin buruk, para penasihat Nicholas punya ide nyari perang kecil buat ngangkat moral rakyatnya. Ya, biar rakyatnya semangat lagi, terus lupa masalah dalam negeri. Wih, simpelnya pengalihan isu. Dan mereka pun nargetin Jepang yang dianggap lemah karena baru modernisasi militernya. Ditambah keduanya sama-sama ngincar Korea sama Manchuria. Ya, Rusia sama Jepang pun perang di Manchuria, semenanjung Korea, dan di Laut Kuning. Tapi kalah. Ya, kalah di semua front. Bahkan seluruh dunia syok. Ya, nggak nyangka kalau negara Eropa besar bisa kalah sama negara Asia yang baru terbit. Dan ini jadi pukulan besar buat reputasi Nicholas. Nggak cuma itu, rakyatnya juga makin marah. Mereka kecewa berat. Kerusuhan pun makin meningkat. Dan ada satu tragedi yang bikin kerusuhan makin meletus. Jadi di waktu itu ada seorang pendeta yang mimpin para pekerja buat ngerencanain pawai damai. Ya, pawai damai. Mereka ngumpulin petisi yang mau dikasih ke Nicholas. Isi petisinya gini. Dan ya, mereka pun OTW ke istana musim dingin. Tapi Nicholas nggak ada di sana. Dan para pasukannya yang panik ngeliat ribuan massa mendekat, mereka malah ngelepas tembakan ke ribuan massa. Dan ya, yang rencananya pawai damai berujung chaos total. Rakyat yang dengar kabar ini pun makin marah. Namu, yang micu revolusi 1905. Karena kerusuhan yang makin merusuh, Nicholas terpaksa ngebentuk Duma. BTW Duma ini kayak parlemen. Ya, ini salah satu tuntutan para revolusioner. Tujuannya dia ngebentuk Duma, ya buat meredam kemarahan rakyat. Tapi dia ngebatasin kekuasaan Duma dan tetap mempertahankan kekuasaan monarki absolutnya. Lu niat bikin Duma nggak sih? Hehe. Nah, masalah Nicholas nggak cuma sampai sana. Dia punya masalah baru di keluarganya. Jadi putra tunggalnya,
Alexei kena penyakit hemofilia. Nah, dalam keputusasaan ini muncullah Rasputin. Ya, dia petani dari Serbia. Wesh. Waktu itu Coba jadi coba lagi tunggalnya, ya. Alexei kena penyakit hemofilia. Nah, dalam keputusasaan ini muncullah Rasputin. Ya, dia petani dari Serbia. Waktu itu dia emang lagi viral-viralnya karena dia ngaku sakti dan punya kekuatan spiritual. Anjay. Nicholas yang dengar isu ini langsung manggil dia ke istana buat nyembuhin anaknya, Alexei. Dan bener aja, setelah Rasputin komat kamit baca doa dan sedikit resep dokter, keadaan Alexei ini tiba-tiba membaik. Dan Nicholas sama istrinya pun jadi kagum. Lah, kok bisa? Nah, sejak saat itu Rasputin disuruh tinggal di istana buat nyembuhin Alexei kalau tiba-tiba penyakitnya kambuh lagi. Dan ya emang penyakitnya Alexei ini kambuh-kambuhan. Jadi kalau dia sakit, disembuhin lagi. Ya gitu teruslah. Rasputin pun jadi temen tongkrongan kerajaan, suka ceramahin bangsawan sambil meditasi di bar. Para bangsawan sebenarnya nggak suka sama kehadirannya karena dia suka mabok, terus bau. Nah, dari sini reputasi Nicholas makin kecoreng lagi karena ngebawa Rasputin ke istana. Serba salah gua anjir. Nah, sampai dia dapat masalah yang paling besar. Ya, karena ini tahun 1914, waktunya perang. Pas di awal perang, si Rusia keseret karena Serbia. Ya, lengkapnya kalian bisa nonton video yang ini. Pas perang dimulai, Rusia sebenarnya kayak belum siap. Senjatanya kurang, logistiknya kacau. Tapi mereka tetap join. Terus ngebuka perang di front timur. Dan kalah lagi. Ya, soalnya yang dia lawan di era itu Jerman, yang punya militer terkuat di Eropa. Anjay. Dan waktu itu Nicholas menyerahkan pemerintahannya ke dan kalah lagi. Ya, soalnya yang dia lawan di era itu Jerman, yang punya militer terkuat di Eropa. Anjay. Dan waktu itu Nicholas juga nyerahin pemerintahannya ke istrinya sama Rasputin. Soalnya dia ikut mimpin perang ke front timur. Dan keputusan ini malah memperburuk keadaan. Ya, soalnya kan Rusia kalah, jadi rakyatnya makin ngamuk lagi. Dan di sisi lain, bangsawan juga muak, terus ngebunuh Rasputin. Dan di sisi lain lagi, ekonominya hancur karena perang. Rakyatnya mati kelaparan. Rusia pun ada di ambang revolusi lagi. Anjir. Udahlah. Revolusi 1917 pun pecah. Pas keadaan makin kacau, tentara juga mulai membelot, terus ikut di pihak rakyat. Nah, pas sebagian tentara ikut revolusi, barak pun mulai dibuka, dan rakyat ngambil senjata. Ya, yang awalnya demo malah berubah jadi pemberontakan. Karena Nicholas sudah kepepet, dia pun turun tahta. Dah, mending pensiun. Terus dia sama keluarganya ditetapin jadi tawanan rumah sama pemerintahan sementara. Setelah pemerintahan sementara mimpin, mereka tuh tetap melanjutin perang. Nah, dari sini partai Bolshevik pun mulai bersinar. Mereka ngasih janji perdamaian, berhentiin perang. Dan ya, dengan dukungan buruh plus tentara, mereka makin kuat. Terus berhasil ngegulingin pemerintahan sementara lewat revolusi Oktober. Dan sejak saat itu kekuasaan ada di tangan Bolshevik dan Lenin sebagai pemimpinnya. Setelah Bolshevik berkuasa, Nicholas sama keluarganya dipindahin ke Yekaterinburg. Dan pas di waktu itu lagi ada perang saudara. Karena Bolshevik takut Nicholas sama keluarganya kabur terus ngebangkitin lagi monarki, dia pun dibunuh. Keluarga. Ya, mereka didor. Ya, tujuan Iya, Cok. Kan dibunuh emang ya. mereka tuh mau ngehilangin simbol kekuasaan lama, terus ngebuka era baru. Dan ya wis, tamat. Udah ya.